Gue cari arah batu itu gitu ya kan, ke arah batu itu dan mulut gue keluar kata-kata kebun binatang semuanya tuh komplit. Tiba-tiba ada kayak perempuan yang kemulan gitu pakai selimut putih gitu, rambutnya kepang dua gitu. Itu perempuan yang mukanya mirip kayak sepengantin perempuan. Oh ada tante, emangnya kenapa? Itu orangnya sudah udah nggak ada. Udah lama meninggalnya. Cerita-cerita botak itu. Karena dia yang suka menyerupai si Manis gitu. Indah Permatasari kan gue jadi laki banget gitu kan, laki. Walaupun laki tapi gue perkosa di Pangalila juga. Gue kan gitu kan, langsung gue gitu kan, begitu sampai atas, turun. Keluar lagi, tulang lunaknya. Si Ucil tuyul yang suka melawan, Ucil pun tak mengerti. Lo pernah nggak lagi jalan sendirian di atas jembatan, tiba-tiba lo ngelihat ada perempuan atau cewek cantik, tapi ini tuh bukan manusia, melainkan sosok penunggu dari jembatan tersebut. Nah, cerita ini sudah pernah diangkat jadi sinetron ataupun film, bahkan kemarin baru terakhir ada remake-nya juga. Dan sekarang gua ada kesempatan bertemu salah satu pemeran yang penting di film tersebut dan juga sinetron tersebut. Dan beliau punya pengalaman mistis tentunya ketika menjalani proses syuting tersebut. Yo, what's up bro? Balik lagi barengan gue, Irfan Jayani. Dan selamat datang di Omah Bang Bro. Dan pada kesempatan kali ini gue kedatangan narasumber yang legend banget nih dalam dunia perfilman horor tentunya. Tentu kalian tahu dong film Si Manis Jembatan Ancol. Dan ada satu hantu yang sangat ikonik. Bahkan sampai sekarang dari kecil tuh gue masih inget banget dengan ketawanya. Ini gue coba contoh ya ketawanya ya. Kurang lebih begitu, nggak tahu nih mirip apa enggak. Di sebelah gue udah ada orangnya, kita sapa aja langsung. Halo. Halo, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Kak Ozi Saputra. Udah makasih lo udah diundang ke sini. Saya yang makasih. Sama-sama. Kak Ozi udah mau berkenan datang ke Omah Bang Bre. Gue karena ngefans sama lo. Aduh. Ngefans banget. Lihat ceritanya, ditungguin lo ceritanya gitu. Abisnya apa lagi gitu. Waktu ya yang kan? Pas sosial ya. Iya benar tuh, keren banget. Itu memang ditunggu seluruh masyarakat Indonesia. Pokoknya juara banget deh. Makasih. Berarti nonton banget nih ya? Nonton banget. Tapi bisa gue ceritain mau diceritain di sini. Tapi kita nggak bahas sosial, kita mau bahas pengalaman horor Kang Ozi. Gitu. Kang Ozi ya. Yeah. Karena asal dari Sumatera. Saya Medan. Coba kok apakan dulu itu lah. Separuh Medan, separuh Aceh. Jadi tapi lebih didikannya Aceh gitu. Lebih ke Aceh ya. Coba kau ceritakan dulu lah itu. Seperti biasa teman-teman, ketika ada tamu atau narasumber yang datang ke Omah Bang Breo, kita suguhkan minuman. Kang Ozi, Bang Ozi, ini air bukan sembarang air. Kalau diminum bisa langsung gondrong. Ya jangan dong. Gue cari makannya di sini. Namanya gundul membawa nikmat. Kalau digondrongin tuh gak ada ordernya lagi. Udah ciri khas nih ya. Makanya. Terima kasih. Sama-sama. Bismillah. Enak banget ya. Wah, seger ya. Seger banget, bener. Luar biasa. Serasa kayak baru dari kulkas ya. Iya, dingin ya. Apa tuh? Biasa. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang dari kemarin ketika gue dapet info dari tim, narasumber kita ada Bang Ozi Saputra, pemeran penting di sinetron dan juga film Si Manis Jembatan Ancol. Yang bikin gue penasaran adalah pengalaman beliau nih. Bang Ozi bisa diceritain nggak ada pengalaman apa waktu pas proses syuting? Maksudnya ini pengalaman diajak atau pengalaman ketika syuting? Karena pengalaman masih beda-beda gitu. Beda-beda nih ya. Ketika harusnya lu mesti 2 episode di sini nih. Ngatur diri banget tamunya. Pengalaman horor pas. Horornya. Iya, horornya. Kalau gue sih alhamdulillah, maksudnya nggak ada kejadian apa-apa gitu. Ya kejadian-kejadian kecil tuh ada, pasti ada gitu ya. Tapi kalau gue sendiri yang telek itu enggak gitu. Soalnya gue gini, kita kan pernah tuh
kok ketika lagi di sela-sela syuting gitu kan, lagi nunggu giliran kan pasti dong ngerumpi sesama pemain gitu kan. Nah waktu itu kejadian tuh Jatiluhur gitu, di Jatiluhur kan gelap ya. Lagi ngobrol-ngobrol terus ada yang iseng gitu loh, lemparin batu segini nih, gitu ya kan, lempar hampir kena gitu ya kan. Biasa dong menurut gue ya kan, gue cari arah batu itu gitu ya kan, ke arah batu itu dan mulut gue keluar kata-kata kebun binatang semuanya tuh komplit lengkap gitu ya kan. Nah, apa yang terjadi? Tentu gue dibalas lebih gede lagi batu. Kabur langsung. Nah hal-hal seperti itu, misalnya ada lagi kayak kru nih misalnya. Nah kru yang paling sering tuh kru sebenarnya. Nah kayak kru gitu ya. Tiba-tiba kan kita kan misalnya mau giliran syuting nih kan startnya kan dekat lampu gitu ya. Nah itu kok tiba-tiba si lightingnya gini ngomong sendiri gitu. Udah, gue lagi kerja nih, gue bingung. Lu ngomong sama siapa? Biasa bang tuh, kayak gitu. Tenang aja dia ngomong. Gue langsung, gue kan orang penakut ya kan. Gue untuk paling sebenarnya tuh gitu kalau di lokasi syuting ya, udah tahu kan muka gue kan di make upin yang setan rajim banget gitu ya kan. Nah jadi kalau misalnya temenin gue kencing dong gitu, nggak mau muka lu kayak gitu. Nah itu makanya gue kalau misalnya di lokasi syuting bawa tenda sendiri ya kan, bawa tempat mandi sendiri, tempat itu sendiri, nggak ada yang mauin tuh nemenin gue. Nah gitu itu kalau di lapangan ya kan. Terus nah kebanyakan itu kejadian-kejadian itu tuh biasa tuh bintang tamu gitu loh. Bintang tamu tuh sampai ada yang tiba-tiba dia kesurupan, terus dia ngedesis gitu ya, terus kayak ular gitu loh, sampai dia tuh yang buka baju gitu, perempuan loh kesian. Dan kalau nggak salah gila. Iya gitu. Dari trauma kalau dengar orang gila ya. Iya, dari kejadian itu sampai sekarang. Iya, tapi gue udah nggak tahu lagi gimana kabarnya. Pokoknya terakhir ceritanya tuh dia gila gitu loh. Persis gitu. Terus ada lagi kayak mendiang Kiki Fatmala gitu ya kan. Waktu itu dia cepet pulang. Dia seneng dong, dia cepet pulang ya kan. Jam 12 waktu itu. Nah tiba-tiba dia mutar gitu di Kebun Raya Bogor tuh, mutar gitu ya kan. Terus ya kita kan kalau misalnya kan dia pasti ngelewatin kita lagi kan, itu sih kok misalnya nggak ini kok nggak jalan-jalan gitu dari tadi ya kan, mesti muter-muter mulu. Akhirnya dia ke lokasi lagi, loh Ki kok balik, kenapa gitu? Aduh gue nyasar nih katanya, nggak tahu jalan pulang katanya. Udah kayak gitu tiba-tiba di belakang gue tuh ada yang ngikut. Pas dia ngeliat di kaca gitu, ininya tuh dia apa namanya tuh? Jalan spion. Di belakang ada yang ngikut gitu, laki-laki gitu. Gitu. Bagus ya ceritanya. Itu pengalaman almarhum ya? Iya. Almarhumah ya? Iya. Kayak gitu lagi. Banyak kalau pemain tuh banyak yang ini misalnya gini lagi kayak waktu itu kalau nggak salah Lola Amaria. Itu dia berdua. Waktu itu pertama lokasinya di Ancol. Itu tiba-tiba ngejerit gitu loh waktu di kamar ganti baju. Ngejerit dua-duanya, ada satu lagi pemain gue lupa namanya siapa ya dulu ya. Tiba-tiba dua-duanya ngejerit gitu loh. Kalau misalnya kalau satu menjerit pasti bohong lagi. Ini dua-dua jerit. Nah kenapa katanya? Tiba-tiba ada kayak perempuan yang kemulan gitu pakai selimut putih gitu, rambutnya kepang dua gitu. Nah udah. Terus kan kita kan dulu kita kan pindah-pindah lokasi kan. Nah pindah lokasinya di Puncak. Nah tuh perempuan gitu lagi kejadiannya sama gitu. Nah kayak gitu-gitu ya. Berarti walaupun pindah tempat masih ngalamin ya? Iya gitu. Pokoknya kalau yang bintang tamunya tuh yang paling sering didatengin gitu loh. Bintang tamu yang sering. Iya. Yang parah tuh sampai sekarang gila. Nah iya tuh, gue sampai sekarang udah nggak tahu lagi ceritanya kayak apa gitu. Endingnya tuh dia ya gilingan gitu. Tapi Bang Ozi, ini kan syuting Si Manis Jembatan Ancol kebanyakan di mana lokasinya? Kalau zaman dulu kita pertama di Ancolnya ya. Zaman dulu kan Ancol belum rame kayak sekarang ya kan. Nah kalau sekarang tuh di Muara Gembong. Muara Gembong tuh Bogor ya? Bukan? Bekasi. Baru mau gue marahin. Soalnya gue tinggal di Bekasi. Bekasi tuh udah kota nomor 2 di Indonesia paling metropolitan. Iya. Boleh bangga sekarang. Nah, ada gitu lagi. Kemarin tuh syutingnya kita juga di Cilember. Puncak. Nah, Cilember juga gitu. Gue kan suka bawa tenda gitu ya kan. Nah, gue diwanti-wantiin gitu. Bang Uji, hari ini Bang Uji nggak boleh nginep sini ya. Loh kenapa? Di sini setannya ganas-ganas katanya. Benar. Jadi mau tuh kru maupun apa
pokoknya nggak boleh ada yang nginep di situ gitu. Biasanya kan kru males pulang kan, karena pagi kita di calling lagi kan gitu. Nah kala itu semua pemain semua ini harus pulang gitu loh, gitu karena tempatnya tuh setannya ganas. Gitu. Iya, karena waktu itu ada beberapa pemain gitu ya. Itu yang film gue yang baru yang Setan Botak di Jembatan. Itu ada pemain tuh lagi tiduran tuh bawa bapak gitu. Dia lagi tiduran di kursi gitu kan. Tiba-tiba dia ada di luar dipindahin. Gitu. Terus si apa namanya tuh si pemainnya siapa namanya Jamilah begitu ya. Nah, itu dia ngeliat maknya gitu loh. Maknya tuh kayak orang kesurupan gitu loh. Gitu, udah gitu lagi. Ya gitu-gitu deh. Kayak gitu-gitu. Terus dan dianya juga ngeliat gue tuh takut banget gitu loh. Cuman waktu dia takut lihat gue tuh, gue kesempatan untuk mengintimidasi dia kan supaya bagus kan gitu ya. Tapi dia memang betul-betul yang sampai takutnya itu sampai selesai gitu tuh dia masih takut beneran. Gitu, gue kesian Tuhan orang nggak kenapa-kenapa. Untuk nggak kenapa-kenapa ya. Iya kan takut juga ya. Gitu. Bang Ozi ini kan ikonik banget nih ya. Bang Ozi perannya waktu itu di lu ngomong nggak grogi kan? Gue udah insaf lo sekarang. Udah jinak sekarang. Lu nggak usah takut. Aman. Waktu pas di Simanis Jembatan Ancol kan perannya memang ikonik banget ya. Sampai saya juga waktu pas kecil nonton itu tuh kebawa takut sih. Sekarang juga. Sekarang enggak dong. Enggak ya, bercanda. Yang masih Bang Ozi inget apa sih? Peran yang sampai sekarang masih diinget tuh? Apa ya? Paling kan ini. Enek gitu ya. Enek. Udah ini. Soalnya umurnya udah pada dikencengin semua jadi lupa. Udah pada kendor nih. Enek gitu. Cek aja Nek katanya gitu. Sebenarnya jalannya gini kan ting itu yang itu paling ikonik banget itu zaman dulu. Sebenarnya setan kompor sih. Asal lu tahu aja ya. Sebenarnya gue itu main di Simanis Jembatan Ancol itu di luar dari skenario, di luar rundown, di luar pokoknya nggak ada rencana karena produser gue tuh waktu dulu tuh mau bikin real Simanis yang nggak ada yang ada komedinya gitu loh. Nah tiba-tiba gue tuh kan penata rias dulu, ya kan? Ini boleh nggak ceritainnya? Boleh. Nggak kepanjangan ya? Boleh. Sejam kita tungguin. Gitu ya. Nah gue tuh kan penata rias, ya kan? Jadi waktu itu gue salah gunting rambut, kesel. Udah gue guntingnya sekalian gitu ya kan. Nah besokan itu kan gue mesti ngerias Yuni Syara. Ngerias Yuni Syara di Bali waktu itu, di Bali ya kan. Kita ke Bali, ngerias Yuni Syara. Tiba-tiba ada bapak gue lewat gitu, kecil gitu kan. Nah orang Botak tuh kan sensitif. Lu ngeliatin gue pasti, lu ngeledek gue nih pasti. Bener, dia cengenges. Gue marah langsung kan. Pak dari tadi ngeliatin gue kenapa gitu ya kan. Biasa dong, orang Medan ya kan. Luar Medan ya kan. Pak dari tadi ngeliatin saya kenapa Pak gitu. Apa yang aneh gitu. Ya kita enggak, lu mau nggak main sinetron? Nah kan bener, dia ngeledek ya kan. Gue kayak gitu, enggak mau gue bilang nggak bisa. Gue bilang gitu. Coba dong, nggak bisa. Gue bilang gitu ya kan. Akhirnya, udah coba nggak bisa. Nah akhirnya udah lupakan ya kan. Terus 3 hari kemudian tuh gue ngerias di TVRI. Waktu itu gue ngerias penyanyi keroncong namanya Sundari Sukoco. Lu googling deh gitu. Nah itu lagi ngerias. Tuh bapak lewat lagi. Gimana mau nggak? Enggak, gue bilang nggak mau. Ini pasti dia ngeledek gue lagi nih ya kan. Gitu kan. Nah akhirnya gue ngerias waktu itu almarhumah Mbak Emilia Contessa. Itu mamanya Denada tahu? Tahu. Nah itu di puncak. Gue lagi ngerias. Nah tuh bapak ada lagi. Tapi kalau itu dia datang sama sutradara terkenal waktu itu. Namanya Frankie Rory Pandey. Dia sama sutradara nih. Jadinya bener gitu ya kan. Mulai dong gue pencitraan ya kan. Pura-pura baik gue purba ya kan. Nah, emangnya Pak mau bikin sinetron apa Pak gitu kan. Baik gue ya kan. Enggak katanya, gue mau bikin sinetron horor. Lah, gue jadi apanya dong? Lu jadi setannya. Makin marah lagi sinetron ini. Tuh kan bener kan. Enggak bener-bener. Kalau nggak percaya nih, kartu nama saya. Tau nggak siapa dia? Produsernya gue marah-marahin coba. Akhirnya dialah yang mengangkat gue, derajat gue yang dari bukan siapa-siapa, dari nothing menjadi something. Jadi legend namanya ya. Bapak udah meninggal ya. Bapak Heri Topan.
Bapak Heri itu. Dia tuh yang bikin akhirnya ya udah kecebur lah gue langsung jadi pemain sinetron dan film. Udah kadung ya kan. Udah lupa jadi penata rias. Jadi artis gitu loh. Jadi kayak lu juga ya kan. Jadi sebenarnya itulah teman-teman, kita jangan berprasangka buruk dulu sama orang lain. Karena kita nggak tahu ternyata orang yang kita sangka buruk itu ternyata datang untuk ngasih rezeki ke kita. Ya, itu Nah, kan rezeki nggak disangka-sangka. betul. Ngomong-ngomong soal rezeki nih, Ya, menurut Bang Ozi sendiri main di Si Manis Jembatan Ancol kan merupakan rezeki ya. betul. Ada nggak sih pengalaman horornya ketika memerankan itu pas di Ancol sendiri? Ya itu tadi, kalau gue sendiri tuh nggak ada pernah kejadian. Tapi di luar syuting ada. Oh. Nah, itu sekali-sekalinya tuh. Ya, bukan penata rias. Waktu itu kan gue lagi ngerias penganten. Nah, udah selesai gue udah ngerias pengantennya, si penganten perempuannya gitu ya. Udah selesai, gue ngeliat anak buah gue belum selesai gitu. Ini sementara acara udah mau dimulai ya kan. Akhirnya cepet-cepet dong gue bantuin anak buah gue segala macam. Tiba-tiba ada satu perempuan datang. Oke. Perempuannya mukanya mirip kayak si pengantin perempuan. Nah, mirip banget gitu ya kan. Ya pasti dia datang dulu, pasti dia mau make up lah gitu. Dia Pak duduk aja gitu ya kan. Anehnya dia itu nggak mau ngelihat kaca. Asal gue giniin dia pasti gini. Gitu. Asal gue gini dia pasti gini gitu loh. Ya kan. Gue udah gedek juga gitu ya kan. Akhirnya selesai lah gitu ya kan. Walaupun gue pikirnya ya udahlah salah aja. Gitu. Assalamualaikum aja ya kan. Yang penting kelar gitu kerjaan gue ya kan. Nah, selesai semuanya kan dipajang tuh pagar ayu, keluarga, semua. Dia tuh nggak ada. Oke. Cuman I don't care gitu ya kan, bukan urusan gue. Yang penting kita kerjanya selesai. Iya. Udah dong. Nah, besokannya keluarganya datang ke rumah, pulangin aksesoris hanggul apa segala macam ya kan. Pulangin terus si tantenya ngomong gitu loh. Oji kemarin ada ngerias perempuan yang mukanya mirip kayak si pengantin perempuan. Oh ada tante, emangnya kenapa? Itu orangnya sudah udah nggak ada. Udah lama meninggalnya. Puas nggak lu dengarnya? Gila sih. Gue langsung, hah? Yang bener tante? Iya. Waktu itu yang ngomong tuh juga kayak nggak ada dosa gitu ngomongnya. Iya, orangnya udah nggak ada lagi, orangnya udah lama meninggal. Kaget banget pasti tuh ya. Iya sampai. Karena gue ya gimana sih, gue maksudnya ya biasa aja gitu loh. Udah pasti megang muka kan? Gitu. Cuman itu anehnya dia nggak mau lihat kaca. Gitu. Horor juga. Itu apa tuh ceritanya? Aneh sih. Nah. Iya, tapi emang nggak sedikit sih orang yang pernah ngalamin kayak gitu sih. Gitu ya. Ya, mudah-mudahan jangan lagi deh. Mudah-mudahan jangan lagi. Terundang lagi sini. Tapi semenjak itulah gue booming gitu loh. Bukan gara-gara dia sih ya karena Allah sih. Karena Allah gitu. ya. Tapi Bang Oji kalau si manisnya sendiri tuh ada nggak sih sosoknya? Kalau si manis itu memang oknumnya ada. Okay. Dan dia itu kan keturunannya tuh masih ada tuh kalau nggak salah di Mampang gitu loh. Di Mampang situ masih ada, keluarganya masih ada gitu loh. Ya. Dan dia tuh memang nyata, cuman karena dia kayak si manis kayak gue tuh kan makin si manis antah berantah gitu loh, makin di ini dibumbuin. Nggak mungkin dong si manis pakai mie gitu ya kan gitu. Nah itu kan untuk kebutuhan untuk kebutuhan syuting kan gitu. Tapi kok si manisnya sendiri tuh ada ya. Bahkan nah ini bahkan juga orang yang kayak gue nih yang setan botak juga ada di jembatan Ancol itu juga, dan memang betul berteman sama si manis. Tuh kok bisa sama ya kan? Bisa kebetulan. Iya bisa sama karena lihat deh di itu tuh ada gitu cerita setan botak itu, karena dia yang suka menyerupai si manis gitu. Jadi kalau misalnya kadang-kadang ada orang yang suka klakson mobil gitu kalau lewat itu, kadang-kadang yang si botak ini yang suka nyamar-nyamar jadi si manis. Bukan si manisnya. Bukan gitu. Karena gini ya, itu kan sebenarnya gini ya, setiap manusia lahir ya, dia juga lahir kan. Kan Allah bilang tidak ciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembahku kan gitu ya. Betul. Lu buka lagi deh di Quran. Ada tuh. Ada. Lu nggak ngarang tuh. Iya benar. Nah benar kan? Betul. Nah jadi setiap manusia lahir, jin itu juga lahir. Bedanya kita ninggoy, dia kagak kan gitu. Nah dia ini yang menyerupai orang gitu loh. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada yang menyerupai yang entah saudara kita yang udah meninggal, entah ibu kita yang meninggal, itu dia gitu loh. Korinnya ya. Gitu. Nah itu dia korin. Nah, jadi ya gue percaya aja, dan mereka tuh ada birokrasinya. Ada yang jahat,
ada yang ganas, ada yang baik juga gitu. Nah, jadi gue percaya gitu, kayak misalnya kayak Nyi Roro Kidul ya, kayak siapalah itu gue percaya karena memang tempat-tempatnya tuh kan di laut, di semua kamar mandi, nah tuh ada, ya kan? Makanya jangan kelamaan tuh di kamar mandi tuh. Makanya lu ngapain? Ngapain kamar mandi? Nah itu juga, misalnya juga apa tuh? Kayak di pasar, mall, lu lihat di mall kagak ada jendela kan? Iya. Nah itu, itu lagi, apalagi ya? Ya apalagi tempat-tempat gitu deh. Banyak ya. Nah gitu. Bedanya kita itu dia hidup terus. Gitu. Ini aku penasaran sama sosok si manisnya sih. Pernah nggak kayak lagi syuting terus ada lah mungkin Bang Ozi ngalamin. Tapi kalau misalnya orang-orang yang punya sixth sense gitu ya, itu dia ngelihat gue tuh selalu ada yang ngikutin gitu loh, katanya gitu. Kayaknya jangan deh. Iya, soalnya katanya gitu. Jadi yang suka ngikutin itu katanya datuk-datuknya gue ya. Oh, datuk-datuk. Nah, gue gitu. Bukan sama si Marisnya kadang juga suka ngikut katanya gitu. Pas waktu syuting atau sampai sekarang? Sampai sekarang. Iya katanya, tapi ya gue kagak ngerti ya. Gitu. Ya nggak bisa dipungkiri ya, berkat si Manis tuh ya I have everything lah gitu. Soalnya gitu. Maksudnya ya rezeki dari Allah. Maksudnya gue tuh kadang kenapa gue main di Sitoleh Bocah Sakti, gue main di Seputar dari Gua Hantu, gue main lagi di Prabu Siliwangi gitu ya. Itu tuh gue berusaha untuk ngikis tentang si Manis ini karena kuat banget kan gitu. Tapi nggak bisa gitu. Orang yang maunya gue di si Manis lagi, mau di si Manis lagi gitu loh. Kan yang terakhir kan gue di si Manis Jembatan Ancol yang versi Indah Permatasari kan gue jadi laki banget gitu kan, laki gitu. Walaupun laki tapi gue perkosa di Pangalila juga. Iya lagi. Emang iya. Nah nonton deh. Iya udah nonton. Nah maksudnya gini loh. Orang kan pengen gue yang si Manisnya kayak dulu gitu. Nah, gue kadang-kadang nggak ngerti, kadang-kadang gue pegel juga. Maksudnya, kadang-kadang gini, bisa ditawarin kayak, Ji, ini ada nih, kita mau syuting si Manis. Ya, gitu lagi. Gitu. Jadi gue kayak macam ini rezeki gitu, kayak nggak bersyukur gitu. Tapi lama-lama gue pikir, ya udahlah orang aja pengen ya main sinetron dan film gitu. Kenapa gue nggak ini ya? Akhirnya ya gue syukurin aja. Lah ya. Total film udah berapa Bang Ozi? Film sedikit, nggak banyak. Tapi kalau sinetron udah nggak kehitungnya gitu. Sombong ya. Udah banyak kok. Nggak, Seni polos. Bisa saya Sagitarius. Polos. Nggak apa-apa kan di kamera, masalah biar tahu gitu loh. Gue pernah hit juga gitu. Dari sinetron lalu beberapa film, ada nggak pernah ngerasa kayaknya gue kejebak nih sama karakter ini? Iya. Apa? Ya itu. Si Manis. Iya, jadi setan botak itu yang mesti yang full color, mesti dandan, mesti ini. Jadi gue ya mesti continuity terus gitu kayak. Gitu. Jadi tapi ya gimana ya? Sebagai ini ya, sebagai apa namanya? Sebagai public figur. Gue bilang public itu malu gitu loh, rasanya kayak itu bilang sombong lagi. Enggak, kita mesti jaga kita punya ini, misalnya ya nggak usah mahal, yang penting kan good looking, mesti rapi gitu. Kita gimana mau dibayar mahal kalau kita nggak penampilan kita rapi, bagus gitu kan gitu. Itu tuntutan ini gitu loh. Profesi, karir profesi. Nah, dari beberapa genre tentang film ataupun sinetron kan ada komedi, horor, drama. Kalau hati kecil tuh lebih pengennya kemana, Bang Ozi? Oh, gue setiap peran itu kalau bisa semua peran. Semua gitu. peran ya? Gue pengen. Explore gitu. Semua ya. Nah ini juga ada nanti gue ditawarin jadi ustadz palsu gitu. Wow, kita bayangin dulu jadi ustadz palsu. Nah itu kan tantangan ya. Gitu. Nah gitu, jadi nggak boleh di spill dulu nih, tapi udah kelanjur udahlah. Nah gitu, jadi buat semua peran tuh gue dengan senang hati gitu. Bayangin, gue tuh nggak bisa berantem, nggak pernah berantem pun ya. Disuruh jadi pendekar, ya kan? Sampai gue kadang-kadang gue gedek sama penulisnya gitu. Lu sakit hati sama gue, karena gue mesti pegang ular, ya kan? Mesti naik kuda, ya kan? Mesti nyebur ke kali kan gitu. Waktu Sitoleh Bocah kan kadang-kadang itu kan gue ini kan orang fobiaan takut di ketinggian, takut di kegelapan, dan semuanya gue lakonin. Terus kan gue mesti terbang.
Karena gini, kalau misalnya gue adegan terbang-terbang gitu, itu stand in-nya tuh nggak mau ada yang gantiin karena mereka nggak mau diotain kepalanya gitu loh. Nah itu yang jadi kendalanya. Mau nggak mau kan nggak ada stuntman. Bukan gitu kan, langsung gue gitu kan, begitu sampai atas, turun. Keluar lagi, tulang lunaknya. Nah, inilah ikoniknya ketika ketawa ya. Gitu. Masih ingat banget sih si manis Gitu. jembatan Ancol. Jadi ternyata Bang Ozi ini pengalaman horornya juga punya. Ya. Oh, ada Iya. juga nih yang gue pernah ngalamin tapi masih kecil dulu waktu di kampung, waktu di Aceh ya. Maka gue gini sampai mikir gitu, oh ternyata kawin lari itu gitu ya gitu. Gimana? Jadi gini, waktu di Aceh itu ya kan, di kampung gue tuh di Olele ya, di Banda Aceh. Jadi ada bukan saudara, bukan family, tapi satu kampung lah gitu. Ada perempuan cantik gitu loh. Dia mau dikawinin, tiba-tiba dia kesurupan yang apa tuh namanya tuh lari-lari gitu loh. Lari-lari di pelaminan itu gitu ya, yang sampai manjat-manjat dinding gitu. Ih, horor. Iya. Itu namanya apa sih, Junda ya? Kayak gitu tuh. Jadi jadi ternyata rupanya ada yang suka sama dia sakit hati gitu loh. Jadi dia dibikin. Main sihir. Iya. Dan itu ya kayak santet apa itu gue percaya gitu loh. Gue percaya karena memang ada. Kan baru-baru ini kan juga ada salah satu bintang film Indonesia terkenal banget yang kena santet kan. Aduh, Gitu. ketinggalan lagi beritanya. Oh, udah lu googling deh. Jadi santet itu memang ada. Oke. Bahkan gue juga kenalan sama orang yang bisa santet. Beneran. Iya, gitu. Dan kalau di Banyuwangi itu kayak kita mempelet orang gitu tuh dibolehkan gitu loh. Disahkan. Sampai gue gini, kan gue biasa dong kok misal show di suatu daerah kan gue suka kelayapan gitu, suka kecentilan sendiri gitu kan, pengen jalan-jalan, akhirnya gue tuh Bang Oji di sini jangan-jangan sendiri, misalnya nanti kalau lu diinin orang nanti dipelet gitu. Akhirnya aku tanya dong, emang kok di sini diboleh? Iya Bang Oji, misalnya gini, saya suka sama Bang Oji, udah saya pelet aja gitu. Tenang dia ngomong gitu. Gue, tidak. Gitu ya kan, gitu. Berarti percaya ya pelet Iya, santet ya. gitu. Ada lagi misalnya, cuman ini cerita dari temen gue gitu. Jadi dia ya punya kenalan tukang santet juga gitu kan. Jadi pada suatu hari gitu ada bapak-bapak dia lagi bopong bapak-bapak juga gitu kan. Dia datang ke tempat ini si dukun itulah misalnya gitu ya. Si dukun tuh orangnya ganteng loh, masih muda gitu, ganteng, ngomongnya baik banget gitu. Mukanya tuh cakep gitu, putih, orangnya tinggi, ganteng banget deh pokoknya gitu. Ya kan gue kenal gitu ya kan. Tanya, "Bapak kenapa?" gitu. Tadinya yang nganterin tuh kayak apalah gak mau terus terang. Akhirnya dia bilang, "Pak, Bapak harus terus terang sama saya," katanya gitu. Karena dari situ saya bisa tahu gimana cara ngobatinnya gitu ya kan. Oh iya katanya, si bapak ini katanya, dia tuh kan usahanya tuh punya bus gitu loh. Nah biasanya yang jadi tumbalnya tuh itu supirnya gitu. Nah kalau itu dia udah 2 kali kan, dia takut gitu. Akhirnya apa tuh namanya tuh, gantiinnya tuh sapi gitu, sapi paling bagus. Setannya marah gitu. Akhirnya kena ke diri dia gitu loh. Dia tuh kayak diri sendiri gitu. Balik ke diri sendiri. Gitu. Akhirnya ya tuh jadi jauh main adu-aduan gitu. Tapi teman gue yang ceritain gitu. Horor ya. Ya gitu. Makanya gue bilang santet itu ada gitu loh. Santet itu ada. Jadi ya gimana ya, pokoknya nah buat perempuan terutama tuh ya, buat perempuan itu hati-hati banget lah gitu. Maksudnya jangan suka. Karena gini, ada juga temen gue di Medan ya. Temen gue di Medan itu perempuan ini cantik gitu, anaknya cantik ya kan. Tahu-tahu ada satu cowok suka sama dia tuh jelek banget gitu, astagfirullahaladzim ya. Sudah gue ngomong, astagfirullahaladzim, maaf ya Allah. Kesini lagi ngeliat jeleknya gitu. Enggak, lu ganteng kok. Siap. Mbak, manis-manis jambu. Hidung jambu. Nah udah kayak gitu. Sampai di mana tadi ceritanya? Lu tuh jadi lupa. Nah, jadi gini.
Enggak, tuh perempuan tuh cowok kan naksir sama tuh cewek gitu kan. Misalnya siapalah namanya, bilang sebut saja Bunga gitu. Sebut saja Bunga, oke. Bunga, lancang menurut kau ya, jijik kulihat kau ya, wih gitu. Sama tuh cowok gampang diambil tuh ludahnya, disimpan. Nggak berapa lama kawin sama tuh cowok. Sampai sekarang. Hidupnya bahagia. Hati-hati. Hati-hati ketika ngehina orang. Nah, perempuan juga kayak gitu. Misalnya cowok juga, kadang-kadang kalau cowok ini kan suka cowok ini kan sifatnya nggak pokoknya udah apa yang dia mau pasti dia itu kan, nggak kesini lagi kan gitu. Nah, itu hati-hati juga gitu. Karena ya gitu, zaman sekarang tuh santet lagi marak, mesti diingetin pokoknya. Banyak kejadian. Ingat. Menurut Bang Ozi, film horor sekarang nih punya roh nggak sih kayak film zaman dulu? Kalau gue itu ya, boleh jujur ya. Kalau kita kan dulu kan horornya masih tradisional banget. Tapi kita kerja semua pakai hati. Ya, gue banyak lihat sekarang itu kelemahan-kelemahan film horor ya. Mereka tuh hanya mengandalkan kayak jump scare. Jump scare-nya gitu kan. Itu memang kita jadi kaget juga kan bunyi-bunyi gituannya kan. Tapi mengabaikan jalan ceritanya. Dan gitu lagi, nah paling gedeknya tuh gini. Pemain pendukungnya tuh nggak mendukung. Itu yang tadi kita udah tegang, terus lihat figurannya atau itunya peran pembantunya itu ngejatuhin tuh film gitu loh. Nah, gue suka ngelihat adegan-adegan yang si pemain-pemain ini tuh nggak mendukung gitu. Beda zaman gue dulu itu walaupun ini yang mainnya si Manis, tapi pendukungnya juga bintang-bintang kawakan semua gitu loh. Kayak ada Om Moni Kader, ada Om Hendra Cipta, ada memang pemain semua gitu loh. Nah, di situ yang kelemahan-kelemahan di film-film horor sekarang. Kedua, gue belum menemukan makeup karakternya yang dapet gitu loh. Makanya kemarin gue waktu yang Setan Botak itu gue cerewet banget gitu loh. Misalnya pas gue gaya, jangan kelihatan lidah gue yang masih asli gini kan, gigi gue gitu tuh. Tetap gigi gue kotorin gitu misalnya gitu. Karena gue kan tukang rias juga, jadi paham ya kan. Gue kan bukan jadi babu juga dulu ya kan. Jadi kru juga kan dulu. Nah, jadi paham kan gitu ya kan. Nah, kayak gitu lagi banyak kelemahan-kelemahan itu di situ gitu loh. Padahal ide cerita bagus-bagus. Nah, sayang dengan settingannya yang bagus. Jadi jangan gara-gara nilai setitik rusak susu sebelah. Biasanya kayak gitu kejadiannya. Jadi kayak kemarin gue nonton film temen gue sendiri gitu. Mau nggak usah bilang siapa orangnya. Ya gitu juga. Maksudnya ya kayak problemnya kayak itu tadi. Para pemain pendukungnya tuh nggak ngedukung gitu loh. Untung dia memang bintang udah senior ya. Itu untung ada dia. Jadi tuh film jadi ketutup bagus ya. Ya gitu. Misalnya lagi sekarang suka pakai masker gitu kan supaya apalah gitu. Malah mukanya jadi nggak ada ekspresi gitu. Nah, itu yang kadang-kadang hati-hati banget lah bikin film horor gitu. Bila bikin film horor tuh beda sama bikin film-film drama. Gitu, ya kan? Jadi ya masih banyak kurang lah. Masih gitu. banyak kurang. Ya. Beda kok zaman dulu kita walaupun masih sederhana, masih yang ya setannya pun juga pakai item aja gitu, tapi dapat gitu loh. Seremnya itu dapat. Karena pemain-pemain pendukungnya tuh mendukung gitu loh. Ikut mendukung. Karena gini ya, kok film tuh kan dia layar lebar. Muka lu nggak kemana tuh ketahuan banget gitu loh. Misalnya lu ngapalin dialog gitu tuh ketahuan banget gitu loh. Gitu. Setan zaman dulu emang kacau sih. Iya, padahal sederhana banget kan gitu. Seremnya tuh dapat banget kayak almarhumah Susana. Nah, Susana tuh kan mainnya tuh kan coba ya kan gitu. Jadi kalau zaman dulu itu kenapa orang suka cerita zaman orang tuh tertarik dengan ceritanya. Jadi dia ngalir gitu loh. Betul. Nah, kayak Pocong Mumun. Iya, gitu. Terus si Manis Jembatan Ancol yang sampai sekarang tuh emang melekat lah. Susah dilupain. Lu pasti ngeliat si Manisnya kan, bukan lihat gue kan. Iya lagi. Dan sosok hantu cantik ditemani sama sosok hantu kompor. bunuh. Gitu. Bang Ozi, apa yang dikangenin dari suasana syuting ketika zaman syuting itu selalu bikin kangen gitu loh. Terus selalu ngangenin ya. Karena di lapangan tuh kan maksudnya suasana lapangan itu gitu loh.
ya kan, maksudnya ketika kita syuting, kita terus kumpul sama, nggak tahu ya, gue paling sering main makro gitu loh, enak gitu, maksudnya ngobrol gini kayak gini kan, Iya. apa, ya gue orangnya tosti mulut gue nggak bisa direm ya, iya kan, nah jadi, nah kalau misalnya main mana anak sekarang kan, anak kan, apaan lagi si tua ini, nggak nyambung gitu ya kan, tapi kalau kru tuh kan mungkin karena dia nggak enak hati sama gue kali ya, ini orang tua ya bisa diladenin kan gitu ya kan. Jadi gue langsung berkhotbah gitu, saudara ya kan gitu. Gak ada yang berani komplain, tapi kalau sekarang apaan sih lu kan gitu ya. Iya. Gitu. Masih sering ketemu nggak sih tapi sama teman-teman? Oh masih, kalau sama dia Permatasari gue intens. Masih Intens. Terus sama Ken yang jadi biro sablon juga masih, terus ya silaturahmi itu masih ya, yang kita yang dulu-dulu ya. Bahkan gue sebenarnya paling banyak tuh bertemu sama penyanyi. Gue ini kan penyenyong juga ya kan. Gue ya alhamdulillah udah ngeluarin berapa album gitu kan. Dan dulu tapi ya. Oke. Sempat meledak ya? Ya alhamdulillah. Berapa korban luka-luka? Nah mungkin lu tahu ini. Mungkin lu tahu lagu ini kali. Ada cerita di antara berantah. Tuyul dan Mbak Yul. Yeah. Maunya sekali-sekali bikin game ini ya. Tebak-tebak lagu. Oh boleh. Itu Bang Ozi yang bikin? Iya dong. Siap. Terus bukan gue yang bikin, itu suara gue. Nah, gitu. Boleh dinyanyiin nggak sebentar? Ada cerita di antah berantah, tuyul sedang bersidang. Si ucil tuyul yang suka melawan, mencuri tak mau dia. Ucil pun tak mengerti. Dihukum dia lari, tekan. Dikejar algojo sampai ketabrak lori. Itu lori lo. Untung ditolong Yuli. Ya udah. Gokil. Keren. Gitu. Bang Ozi gimana nih sekarang rasanya punya banyak fans? Oh, fans itu dalam karir kita penting banget. Ya, kadang-kadang apa ya, banyak gue lihat artis-artis yang suka mengabaikan fans. Karena tanpa mereka kita bukan siapa-siapa. Iya, betul. Satu aja fans enek lihat kita udah tuh branded tuh nanti. Apalagi sekarang zaman sosmed. Itu cepet banget itu apa efeknya itu ya. Jadi kalau gue tuh gue maintain gitu loh. Makanya misalnya kayak di kayak di TikTok, kayak di IG gitu, misalnya gue misalnya share foto, ya mau nggak mau gue bales gitu komen-komen mereka gitu ya kan. Ya walaupun ada haters juga lah 1, 2, 3 gitu ya kan. Ya gue anggap aja haters tuh sebagai inilah gitu ya kan. Kadang tarting juga gue. Kadang bikin mancing emosi ya. Iya. Tapi ya memang zamannya seperti itu gitu ya kan. Kadang-kadang nanti hatersnya yang komen, nanti yang fans gue tuh yang balas-balasan tuh malah jadi rame gitu loh. Akhirnya bikin algoritma ya. Ada untungnya juga. Ada untungnya juga. Nah, jadi fans tuh harus di-maintain. Dan kehadiran fans tuh penting banget buat karir untuk karir kita ya gitu. Ya alhamdulillah ya, gue berkarir udah dari tahun 80 sampai detik ini gitu loh. Masya Allah. Jadi ya semua tuh nggak ada yang mulus-mulus aja gitu. Gue mesti bayangin, gue tuh kan sebenarnya dulu tinggal sama tante gue yang rumahnya bak istana gitu, ya kan. Terus tiba-tiba waktu tamat SMA, gue kan tamat SMA dengan angka yang pas-pasan, ngapain juga udah malas mikir ya kan. Akhirnya gue disuruh kuliah gitu, malah gue kabur, gue tinggal di gang sempit becek yang cuci mandi di masjid itu udah pernah gue lakuin gitu, yang ini sendiri di masjid nyuci. Nah, tapi gini, di situ gue belajar hidup gitu loh. Maksudnya kan orang gini ya, orang kabur tuh kan kepengen seneng. Kalau gue pengen tahu hidup susah kayak apa sih. Dia kan pola terpikir terbalik ya kan. Nah, tapi di situ gue belajar hidup gitu. Oh, rupanya kita mesti begini. Jadi gue tuh mengandalkan diri gue sendiri gitu. Kalau dulu kan waktu zaman tempat tante gue tuh kan tinggal gini aja gue. Serba ada. Karena tante gue tuh punya anak 10 perempuan semua dan cantik-cantik gitu. Dia kepengen anak laki-laki kan. Ya gue dari kecil salah ngambil ternyata, Bo. Tapi ini dari real perintis sih. Gitu. Yang mana perintis itu ya mulai dari bawah banget kan. Ya, di situ gue belajar gini, belajar ya. Maksudnya gue betul-betul yang
apa ya, betul-betul dari nol gitu. Oke. Tapi gini ya, hidup ini ternyata kalau kita bikin senang aja gitu. Buktinya sekarang gue dapat uang ya sampai maaf kata lah, misalnya sampai ratusan juta atau apa gitu ya, tetap kurang aja. Jadi kalau kita bikin kurang ya kurang gitu loh. Kalau kita bikin cukup ya. Gitu. Benar-benar ya, balik lagi ke kitanya sendiri sih ya. Tuh. Kadang ini spoiler juga teman-teman, dulu tuh pas awal-awal mulai nge-YouTube dengan gaji 1,5 juta aja kita cukup ngerasa. Betul, ya kan? Sekarang kok tiba-tiba kurang aja kan? Kurang lagi ya kan? Karena apa? Sebenarnya gini, diri kita ini sebenarnya tidak siap yang itu akibat kita dulu miscoin itu dulu ya kan. Jadi kita nggak siap jadi kaya. Oke. Jadi kayaknya kalau misalnya ada uang lebih tuh kayaknya kita mau ngabisin aja. Itu yang mesti kita belajar dari situ. Jadi kita dikasih kelebihan itu juga mesti belajar lagi gitu loh. Jadi miskin, kaya, hidup susah, senang itu semuanya cobaan gitu loh. Harus dicobain semuanya. Gue ngomong udah kayak ustadz. Itu tadi semuanya cobaan dan harus dicobain. Iya gitu. Karena ya itu tadi kita nggak siap untuk, kita nggak bisa misalnya uang ini kita biarin dulu deh gitu, misalnya diendepin dulu, itu nggak bisa. Karena ya itu tadi, karena kita biasa yang nggak siap. Karena kan dulu kan kita nggak punya uang gitu. Nah kita terbiasa nggak punya uang, tentu uang ada, jadi kita buatnya mau ngabisin gitu loh. Gitu. Karena nggak siap tadi ya. Iya, karena gitu. Nah makanya sekarang gue baru ngerti gitu, maksudnya kalau ada duit ya udah. Tapi ya kayak gitu tadi, nanti ada lagi om, tolong dong om gitu. Nanti ada lagi. Nah gitu. Jadi ya udahlah. Ya udah ya. Kayak air mengalir aja gitu. Ya karena gue hidup dulu gue sendiri, jadi gue nanti itu juga jadi harta gue juga jadi rebutan kan gitu. Jadi ya udahlah. Ya udahlah ya. Ini kan ngomong-ngomong sekarang kita hidup di era digital nih. Ya. Dimana banyak banget orang-orang yang cari uang tuh dari digital. Ya. Bang Ozi kepikiran untuk jadi kreator nggak sih, punya channel YouTube sendiri? Rencananya ada, gue mau bikin channel YouTube sendiri. Itu sama teman gue, namanya Merdi Siombing. Dia desainer terkenal. Oke. Karena kenapa gue sama dia? Kita ini sebenarnya ada edukasinya. Karena kan terutama untuk anak-anak Medan gitu ya. Anak Medan ini kan orangnya homesick. Karena di Medan itu kan semuanya serba enak, makan enak, gampang gitu. Terus nggak usah kerja pun tetap makan enak kan gitu. Nah jadi giliran dia ke ibu kota, dia ngeliat ibu kota jadi kaget. Gue biasa enak di kampung gue, sekarang gue mesti berusaha. Nah, itu yang kadang-kadang anak-anak Medan itu yang nggak survive di ibu kota. Nah, makanya kenapa gue mau bikin podcast seperti itu. Karena kan gue ya berangkat dari Medan kan gitu. Nah kita jadi mau bikin. Sama juga teman gue itu juga dia tuh drop out dari. Nah dia beda lagi. Kalau dulu kan gue dari orang seneng gitu ya, kepengen susah. Kebalikan temen gue itu, dia memang orang nggak punya, jadi drop out dari UI Sastra Jepang. Akhirnya dia nggak bisa nyambung ini. Gue bilang, udah kita tinggal bareng aja deh gitu. Nah, kita berhenti sama-sama gitu. Cuman ya sama-sama penyanyi, dulu kita kan pengen nyanyi kan. Kita kan karena jebolan dari bintang radio dan televisi dulu. Nah dia juara 2, gue juara 3 gitu. Nah kita pengen di Jakarta pengen ngembangin karir gitu kan. Ternyata nasib berkata lain lah. Akhirnya gue mesti jadi penata rias dulu, dan dia jadi belajar jahit dulu, mesti jadi asisten desainer, baru akhirnya jadi desainer. Nah sekarang inilah kita mau bikin podcast yang edukasinya untuk anak-anak rantau. Untuk anak-anak rantau ya. Gitu. Kadang anak-anak rantau tuh dalam posisi sore, terus ada hujan, aduh. Suasananya tuh beda banget sih. Gitu, apalagi kondisi nggak punya uang, kayak gitu-gitu sih. Nah, maka itu kembali lagi, maksudnya kalau kita hidupnya kita bikin seneng ya senang aja. Gitu. Betul, karena gue detik ini gue bilang, kok gue throwback lagi gitu ya. Maksudnya, kok bisa gue zaman dulu kayak hidup cuma segitu, tapi kok gue seneng aja gitu. Maksudnya nggak pernah, jadi kalau bilang hidup susah tuh gue nggak ngerti. Ya gue fun aja walaupun gue misplain zaman dulu gitu ya kan. Tapi ya bisa dikatakan perintis ya. Karena kan mulai dari nol tadi, sempat mandi di masjid. Jangan-jangan sering juga makan mie pakai nasi. Pernah dong. Nah, itu perintis. Kalau kan orang makan mie pakai nasi itu karena keadaan, sama makan mie pakai nasi pengen, kan beda tuh. Pernah ya. Tapi itu tadi kita fun aja gitu. Karena gini, kalau mie nggak pakai nasi, temen gue ini nggak makan gitu loh. Akhirnya udah kita makan air sampai gitu. Karena kan dia waktu itu belum ada kerjaan kan. Gitu. Sampo sampai dikocok-kocok, pernah? Dulu kan rambut gue gondrong. Oh iya siap. Pernah ya. Pernah gitu. Pernah lagi apa ya?
Ya kayak gitu-gitulah. Gayung love udah pakai? Hah? Gayung lope yang bentuknya love. Nggak pink tapi. Nggak pink ya? Pokoknya ya gitulah. Pokoknya kita tapi ya hidup ini kayak naik tangga gitu. Nggak, kondisi gue nggak gitu aja. Akhirnya dari yang kita sewa garasi rumah orang gitu ya kan. Kontrak kayak gini nih kontrakan rumah gue nih, pakai tepas kayak gini nih. Nggak, kita bikin, kita dekor ya kan. Iya. Kita bikin dekor, kasih tepas. Terus nggak punya tempat tidur kan, beli bambu 2 kita gini jadi tempat tidur gitu ya kan. Akhirnya kita tahun depan kita lagi kontrak lagi yang kamarnya 1 gitu, udah ada ruang tamu gitu. Perlahan-perlahan. Ya, terus baru rumah 1 gitu. Akhirnya lama-lama ya gitu. Nih gue mau kasih tahu ya sama kalian ya. Gue tuh kan dulu 11 tahun nggak pernah ketemu babe gue. Dulu kan mak gue sama babe gue tuh pisah, gitu ya kan. Tiba-tiba babe gue tuh datang, gue lagi yang merintis tuh, lagi merintis yang baru sekolah tata rias wajah sama rambut itu. Kan gue kan punya gaji kan gue tabung tuh, akhirnya gue sekolah tata rias wajah dan rambut ya kan. Nah tiba-tiba babe gue datang dengan membawa anak 3, ya kan. Gue bilang, sebentar hidup gue belum settle nih, ya kan. Terus gimana gitu ya. Gue ngomong dong mak gue, mak, ini papa datang nih gini. Mak gue tuh ngomongnya gini, bijaksana banget. Bagaimanapun itu bapak kalian. Ya udah, akhirnya bayangin rumah gue sempit kayak gitu kan, kita berame-rame gitu kan. Ditambah dengan temen gue yang tadi itu ya kan. Lu boleh tahu nggak ya? Bukannya gue tambah miskin, karir gue tuh makin naik. Itu keran tuh kayak macam los aja gitu kayak macam rezeki itu kayak nggak bisa di zaman itu. Maka gue bilang ya, gue lihat sekarang di sosmed gitu, apa anak-anak buang orang tua gitu tuh gue nggak habis pikir gitu loh. Mereka tuh lupa bahwa tuh orang tua tuh adalah ladang pahala kita. Makanya kalau masih bersyukur nih, kalau masih punya orang tua, lu jangan lu sia-siain deh, itu kesempatan lu terakhir. Karena setelah melihat mereka udah nggak ada, lalu back to basic, miss point lagi. Yang lu yang mesti survive gitu loh. Waktu ada dia tuh lu nggak usah survive tuh ada aja gitu rezeki gitu loh. Itu yang gue alamin ya. Gitu. Tapi begitu mereka udah nggak ada ya mau nggak mau gue ya back to ini lagi, back to basic lagi. Yang gue yang mesti sama orang mesti yang ramah-ramah gitu. Tapi emang anak sekarang sih ya kebanyakan kayak gitu sih. Minta uang nggak dikasih, orang tua dibacok. Gitu. Itu yang gue nggak habis pikir. Maksudnya apa ya, sedih banget gitu loh sampai yang itu betul kayak yang lu ngomong tadi. Maksudnya mereka tuh lupa bahwa orang tua itu mau orang tua kayak manapun gitu loh. Lu nggak boleh ngelawan. Betul. Lu nggak boleh ngelawan, nggak boleh. Walaupun orang tua lu tuh udah gitu deh. Betul. Nggak usah gue urain di sini ya kan. Kalau saya sih punya prinsip orang tua tuh merupakan salah satu tiket surga sih. Betul banget. Karena ya itu malah kalau ibu itu saya anggap golden ticket. Itu kalau kita udah nggak ada ibu, lu kayak manapun tuh nggak ada gunanya. Betul. Makanya gue kadang-kadang yang udah kehabisan ambisi gitu loh, karena emak gue tuh udah nggak ada. Jadi gue cari duit buat siapa gitu, kan? Palingan ya buat itulah, buat Hello Kitty. Anabul ya? Bukan Anabul, Hello Kitty. Hello Kitty. Bang Ozi, ini ada pesan nggak buat anak-anak muda yang lagi nonton mungkin atau di luar sana, ketika mereka baru mau coba terjun ke dunia perfilman atau sinetron yang genre horor? Mau genre apapun ya, jangan mengabaikan kesempatan ketika kita dikasih kesempatan untuk main film atau sinetron. Walaupun itu peran kecil, jangan. Lu mesti curi kesempatan, karena apa? Kalau bisa, sebelum lu ikut casting, lu udah mesti punya ilmunya dulu. Ya kan? Karena zaman sekarang casting ya kan. Lu harus punya ilmunya dulu, lu belajar acting sebagus mungkin. Begitu lu diajak main walaupun itu figuran, tapi karena main lu tuh bagus, lu jadi pusat perhatiannya si sutradara. Akhirnya sutradara pasti punya gini, besok gua pakai dia lagi deh. Karena ada anak dari Aceh. Gua bawa dia dari ini. Om saya pengen, udah kamu kesini dulu deh gitu. Dan ya kan, akhirnya ya gua kasih tahu kayak gitu. Akhirnya dia turut misalnya gua suka ngasih nih skenario gua baca gini. Begitu dia main, dia figuran. Sekarang dia selalu dapat peran di, ya walaupun dia main sinetron atau FTV gitu. Tapi kan dia udah jadi. Jadi pokoknya jangan sia-siakan kesempatan apa yang sudah kalian dapat gitu. Jangan remeh. Pun juga yang sudah
bintang atau apa, jangan meremehkan juga karena fans itu betul-betul ini kita gitu loh, menjadi tolok ukur kita. Kalau sampai lu kemana-mana sampai orang lihat lu biasa-biasa aja, berarti lu udah harganya pun juga udah gitu. iya. udah manurung nah gitu. Siap, Gitu. siap. Bang Ozi, kalau dikasih kesempatan atau punya kesempatan nih untuk bikin film ulang, film-film legendaris lah zaman dulu, mau cerita yang mana atau film yang mana kira-kira di remake ulang? Apa ya? Oh, gue pengen tuh Titian Serambut di Belah 7. Kalian harus nonton film itu. Itu film yang main tuh El Manik, itu keren banget tuh film. Nah, gue tuh pengen banget di situ. Ya enggak jadi El Maniknya lah, tapi salah satu case di situ gitu gue pengen. Pokoknya kalau bisa film tuh di ini lagi tuh, di remake itu keren banget. Keren banget ya. Iya. Dan gue punya cita, dulu kan gue kepengen banget ya main sama mendiang Tante Susana, nggak kesampaian, ya kan. Padahal udah ditawarin waktu itu, ya kan, di Soraya Film waktu itu. Tapi gak kesempatan, apa tuh namanya? Nah, gue sekarang ada penggantinya. Kemarin kan gue ketemu Luna Maya gitu. Ih, kapan gue bisa satu frame sama dia gitu lah. Pengen juga sih. Harapan ya? Harapan gue. Pengen ya. Mudah-mudahan Gitu. di remake ulang lagi. Amin. Perannya jadi setan botak itu lagi. Boleh, pokoknya nggak masalah ya? jadi apapun, tapi gue pengen banget bisa satu frame sama Luna Maya. Gitu. Amin, Iya. mudah-mudahan. Amin, mudah-mudahan ya. Amin. Nggak taunya Gitu. kita satu frame. Oh, dengan senang hati. Amin. Gue ngefans loh sama lu ya kan. Ada juga saya yang ngefans sama Bang Ozi. Nggak, gue seneng banget. Karena gini ya, maksudnya itu ya, berbuat baik. Orang gini ya, suka ngomong gini, udah gue tolongin lu gitu. Itu jangan sekali-sekali kayak gitu. Kenapa? Kebaikanmu tuh udah Tuhan tuh udah membalas kebaikan kita. Dan kebaikanmu itu adalah untukmu. Lu ngerasain kan? Ngerasain. Nah, ngerasain yang balas orang lain kok. Padahal tanpa lu sadarin waktu itu kan, yang lu gitu kan gitu. Nah, jadi kebaikanmu adalah untukmu. Jadi jangan rugi untuk berbuat baik. Betul. Nah, gitu. Tuhan aja udah buat baik ke kita itu nggak pernah dihitung sama Tuhan. Masa kita cuma ngasih segini dihitung kok. Ini cara Mama Dede ya. Pokoknya begitulah teman-teman. Ini dari peran ikonik sampai pengalaman nyata di balik layar, Bang Ozi membuktikan bahwa dunia hiburan Indonesia itu bukan cuma tentang tawa dan layar lebar, tapi juga cerita mistis dan perjuangan hidup yang penuh tawa. Bang Ozi, sebelum kita akhirin obrolan kita, pengen dong ketawa sekali lagi yang bener-bener ikonik. Karena suka bingung suruh ketawa gimana gitu ya. Emang aslinya gue begitu. Emang udah bawaan ya. Bawa orok. Udah setelan ya. Bang Ozi, terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah. Gue juga makasih mampir. Udah diundang ke sini. Mudah-mudahan cerita gue ini bisa menjadi inspirasi buat orang lain ya. Anak-anak yang baru. Amin, amin. Ini luar biasa banget. Mudah-mudahan next episode kita kedatangan legend-legend lain yang bisa duduk di sini. Dan buat Bang Ozi juga semoga karirnya makin menanjak lagi. Saya ada di bawahnya bisa ikut. Amin ya Allah. Amin. Buat teman-teman yang punya pengalaman horor dan pengalaman yang menarik lainnya, kalian boleh banget komen di kolom komentar atau DM ke Instagram di sini atau kirim email juga ke sini supaya nanti kalian juga bisa bercerita di Omah Bang Breo. Bang Ozi, terima kasih banyak. Sama-sama. Akhir kata dari gue, Irfan Jayani dan Ozi Saputra. Raus pisan.